Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan. Nama saya Titania Nurhaliza dengan NIM C1C021230. Nah, di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Nah, cara dan sistem pemungutan pajak terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yang kedua yaitu Semi Self-Assessment System, terus yang ketiga Full Self-Assessment System, yang keempat yaitu Withholding System. Nah, apa sih Official Assessment System? Nah, Official Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dengan sistem Official Assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contohnya yaitu sistem pemungutan pajak dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB maupun jenis pajak daerah lainnya. Nah, Semi Self-Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini, wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan serta pajak yang akan dibayar. Kemudian, pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, untuk pengertian Full Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Rasionalnya adalah karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusnya. Nah, yang terakhir, Withholding System. Withholding System adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tarif pajak. Pengertian dari tarif pajak sendiri ialah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Tarif proporsional yaitu tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB. Nah, tarif pajak sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu tarif progresif, yang kedua tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, yang keempat
tarif tetap atau regresif. Nah, untuk penjelasan dari tarif progresif 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Tarif tetap atau regresif yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak itu sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeteer. Nah, pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguleren. Nah, melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi dari redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Semoga teman-teman semua sekiranya bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, sebelum saya akhiri presentasi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin semua atau penonton di rumah, teman-teman semua, tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dengan begitu, semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu, yaitu satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nah, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.